Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku yang berbahagia, ayah bunda yang kami hormati, pada kesempatan ini Bu Guru akan menyampaikan kultum dengan tema pesan bulan Ramadan. Ramadan tidak hanya kita memenuhi dengan syarat dan rukun, namun juga perlu sekali etika dan adab sopan santun. Adab sopan santun itu diterimanya kita puasa karena pengaruh dengan adab dan sopan santun. Seperti halnya contoh, jika kita mau menghadap presiden, kita harus memenuhi syarat, yaitu dengan berpakaian rapi, tidak membawa benda tajam atau senjata tajam, dan kita memakai sepatu yang rapi. Setelah itu baru kita diterima. Tapi tidak cukup sampai di situ, adab pun sangat perlu. Apabila kita di hadapan presiden dengan tidak berlaku sopan, maka kita akan disuruh keluar dari istana tersebut. Anak-anakku sekalian, puasa juga memenuhi syarat dan adab. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengaturkan, yaitu adab berpuasa pertama, kita harus memakan makanan yang halal dan baik. Kedua, menjauhi dari perselisihan, menghindari dari ghibah, menjauhi dari dusta. Dan kita juga tidak boleh menyakiti orang lain, menjaga anggota tubuh kita dengan baik. Sebagaimana keterangan dari Imam Al-Ghazali, yang pertama kita harus makan makanan yang halal dan baik. Makan makanan yang halal dan bergizi. Anak-anak saat berpuasa harus dijaga juga dari gizinya. Kemudian etikanya saat kita berpuasa janganlah berlebihan memakan saat berbuka puasa. Kalau kita berlebihan akan mengakibatkan sakit perut sehingga kita tidak bisa mengikuti sholat taraweh. Kemudian yang kedua adalah perselisihan. Anak-anak pada saat berpuasa kita harus menghindari dari perselisihan. Apabila ada teman atau orang lain mengajak kita untuk mengolok-olokkan orang lain, maka Rasulullah mengajarkan kita harus menjawab, aku sedang berpuasa. Yang ketiga adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, aib orang lain. Nah, itu dalam pesan adab berpuasa itu sangat dilarang. Akan mengakibatkan hilangnya pahala puasa. Dan anak-anak kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Dengan menyakiti dengan membicarakan orang lain, memfitnah orang lain, itu juga dilarang saat kita berpuasa. Yang keenam adalah kita harus menjaga anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita yaitu mata, telinga, kaki dan tangan itu harus dijaga saat kita berpuasa. Karena kalau kita tidak menjaga adab berpuasa akan mengakibatkan atau akan menghilangkan puasa kita selama bulan Ramadan. Anak-anak, pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita laksanakan pesan dari adab bulan Ramadan agar pahala kita dan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada anak-anak semua, yang anak-anak dan ayah bunda di rumah yang telah menyaksikan kultum hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melanjutkan puasa kita dalam keadaan sehat di hari-hari berikutnya hingga selesainya bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.